Halo teman-teman, perkenalkan nama saya VB. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang apa itu digital marketing. Yang pertama, kita akan melihat sejarah dari digital marketing tersebut. Jadi pada tahun 1990, istilah digital marketing ini sudah pertama kali diperkenalkan ke hadapan publik. Disusul kemudian dengan kelahiran World Wide Web atau yang biasa kita kenal dengan WWW. Lalu pada 1 tahun kemudian, yakni pada tahun 1991, e-commerce pertama lahir di dunia dengan nama Yahoo. Jadi Yahoo ini awalnya adalah tempat berbelanja pertama untuk 16 juta pengguna internet saat itu. Nah, lalu jika kita melihat di Indonesia, kita melihat bahwa dilansir dari We Are Social per tahun 2021, bulan Januari, jumlah populasi di Indonesia ini ada 274 jiwa. 274 juta jiwa. Lalu 170 juta jiwa atau sekitar 61% dari total populasi ini mereka adalah pengguna aktif dari sosial media. Lalu sosial media apa saja yang paling banyak digunakan oleh masyarakat ini? Jika kita melihat lebih lanjut, dilansir pula dari We Are Social, pada tahun 2021, YouTube menduduki peringkat pertama yaitu sebanyak 93,8%, diikuti oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Facebook Messenger, dan lain sebagainya. Nah, lalu umur berapa saja sih dari sekian banyak juta populasi di Indonesia ini yang aktif menggunakan media sosial? Jika kita melihat dilansir dari We Are Social pada tahun 2021, umur 24 tahun hingga 34 tahun ini menduduki peringkat tinggi atau peringkat atas pengguna dari aktif sosial media tersebut. Lalu jika kita lihat lebih lanjut lagi, ternyata SEO atau Search Engine Optimization ini juga paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet seperti pencarian-pencarian di Google dan lain sebagainya. Lalu, jika kita melihat apa sih pentingnya dari digital marketing ini, jadi kalau kita melihat definisi dari digital marketing ini adalah memasarkan produk atau jasa melalui perangkat digital. Jadi dengan menjangkau konsumen ini secara tepat, relevan, dan juga bisa tertarget. Dan tentunya pasarnya juga semakin luas karena bisa menjangkau seluruh dunia. Lalu kalau kita melihat lagi dari disiplin ilmu digital marketing ini banyak sekali. Yang pertama ada SEO atau Search Engine Optimization, Search Engine Marketing, Facebook Organic, Marketplace, Facebook dan Instagram Ads dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali media-media yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan digital marketing tersebut, untuk memasarkan produk atau jasanya. Lalu sebagai digital marketer atau orang yang melakukan digital marketing ini juga perlu mengetahui atau melakukan tangga marketing. Secara tidak sadar, digital marketer ini melakukan yang namanya tangga marketing. Yang pertama, seorang digital marketer ini perlu membuat calon konsumennya untuk mengetahui terlebih dahulu produk atau jasa apa yang sedang kita tawarkan. Jadi ketika calon konsumen ini sudah mengetahui, baru mereka akan melihat dari sisi kebutuhan atau kesenangan mereka. Jadi apakah mereka butuh atau suka dengan produk tersebut. Jika mereka butuh atau suka, pasti mereka akan melakukan yang namanya pembelian. Ya, jadi setelah pembelian ini ada perilaku pasca pembelian, yaitu puas atau tidak puas. Jika pengguna merasa puas, maka mereka akan melakukan pembelian ulang atau yang biasa kita sebut dengan repeat order. Ketika mereka melakukan pembelian berulang-ulang, mereka sudah puas dengan produk atau jasa yang kita tawarkan, pasti mereka akan merekomendasikan
produk atau jasa tersebut kepada sekeliling mereka, atau teman mereka, keluarga mereka, kerabat mereka, dan lain sebagainya. Lalu kalau kita melihat lebih lanjut lagi, seorang digital marketer ini juga perlu melakukan yang namanya target market. Jadi ketika kita memiliki sebuah produk atau jasa, kita ini juga perlu menargetkan siapa ya kira-kira yang butuh atau suka dengan produk atau jasa kita. Pria atau wanita, usianya berapa, tingkat ekonominya ini rendah atau tinggi, status hubungan, dan lain sebagainya. Lalu ciri-ciri spesifik dari calon konsumen kita yaitu gaya hidup mereka, perilaku, pola kerja, bahkan psikologinya mereka, dan lain sebagainya. Jadi seorang digital marketer ini perlu menargetkan secara rinci, secara detail sehingga calon konsumen kita bisa lebih tertarget gitu. Jadi kita tidak perlu meluas sehingga kita tidak tahu target kita sebenarnya siapa gitu. Lalu kita juga perlu melihat bagaimana cara terbaik kita untuk mempromosikan produk kita ini kepada mereka. Apakah dengan menggunakan search engine marketing, Instagram Ads, Facebook Ads, dan lain sebagainya. Jadi dapat terperinci seperti itu. Lalu kalau kita melihat dari sisi kita juga perlu melihat produk atau jasa yang kita punyai. Apakah produk kita ini sangat berharga, apakah bermanfaat, ada value tambahannya, nilainya sangat tinggi, bahkan bisa memberikan solusi kepada pengguna kita. Jadi kita harus memikirkan secara matang dari produk yang kita punyai ini. Lalu digital marketing ini juga perlu mempunyai unsur USP. Yang pertama adalah ultimate advantage, yang kedua sensational offer, yang ketiga adalah powerful promise. Baik, terima kasih. Sekian sedikit tentang digital marketing yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.